Jadi Ustaz mah enaknya di situ, airnya segelas cepet. Kalau air Ustaz satu gelas cepet, kalau kali 2 sumur berapa duit? Ini malam-malam ngebel saya lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ada apa Bu? Ini saya udah minum air dari Ustaz. Terus kira-kira besok laki saya pulang kagak? Iya ya, pulang kagak. Berhubung banyak akal, pakai akal. Yakin Bu, besok laki Ibu pulang kalau dia mau. Ibu, ya Pak, ada pantun mengatakan jalan-jalan ke tengah gunung. Di tengah ada siluman. Dengan hati ngomong saya sambung, waktu saya takut kemalaman. Jalan-jalan ke Gunung Sembung. Di tengah ada aki-aki makan ubi dangder. Dengan hati ngomong saya sambung, kaki saya udah pada geder. Ini yang terakhir, tolong dengerin. Kopi luwak, kopi Indo Cafe, kopi gudai, kopi cappuccino. Itulah nama-nama kopi. Udah wayanya kita ngopi jam segini ya. Mohon maaf panitia. Ayo, ini kenangan dari saya. Angkat semua tangannya Bu. Ya Ibu Bapak, ini kenangan dari Ustaz Eno. Kalau mau kalau takut kagak muat panggungnya, cuma di jama aja ya Bu. Udah angkat balik. Dadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis sadaqallahul azim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat kepada para segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj yang insyaallah mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada para alim ulama, para kiai, para haji, para calon haji, para guru-guru ngaji, para pengasuh pondok pesantren, pengasuh majelis taklim, hampura, hampunten, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tak ketinggalan yang saya hormati aparatur pemerintah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dihadiri oleh Bapak TNI kita. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, yang insya Allah mudah-mudahan aparat kita diberikan sehat, panjang umur, tambah rizkinya. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tim hadroh, para ibu-ibu, para jamaah. Mohon maaf, hampura, hampunten. Walaupun saya tidak sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya.
Bil khusus yang saya hormati, yang jarang dihormati, siapa lagi kalau bukan tukang sound system? Ada tukang sound. Kita doakan mudah-mudahan tukang sound tambah rezekinya, banyak jobnya, cuman mohon kurangin ehoknya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah malam hari ini berkat nikmat yang Allah berikan, baik nikmat iman, Islam, sehat badan, kita bisa melangkahkan kaki, mengalungkan dua tangan, duduk bersimpu bersilaturahmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat seiring salam kita sanjungkan atas penghulu alam baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita semua termasuk umatnya yang setia hatta yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah saat ini waktu di jam tangan saya sudah menunjukkan jam 10:30 lewat 2 menit Indonesia bagian Perum Geria Lebakwangi. Di belakang saya ada tema dengan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, benteng keimanan tetap kokoh dan kuat karena sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Bu, bicara masalah Isra, bicara masalah sholat, betul gak? Karena perjalanan Rasul ketika terjadinya peringatan Isra wal Mi'raj ini yang ditempuh dengan jarak yang sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat, itu semua tanpa arti, itu semua bukan tidak ada hasil. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang pertama menceritakan bagaimana kita umat Nabi Muhammad menyikapi peristiwa Isra wal Mi'raj ini, betul nggak? Bagaimana kita sekarang? Jawabannya hanya dengan iman. Insya Allah mudah-mudahan kita harus yakin dan percaya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi, betul? Karena kalau diukur dengan akal terlalu kecil, kalau dengan logika kayaknya kagak nyampe. Tapi dengan iman, insya Allah kita akan meyakini peristiwa ini benar-benar terjadi, betul Pak? Karena Isra wal Mi'raj ini kemauannya Allah, bukan kemauannya Rasul. Isra wal Mi'raj ini yang berkehendak Allah. Maka kalimat Qur'annya ditawil dengan apa kalimatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bahas suci Allah yang memberangkatkan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya untuk membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, Isra wal Mi'raj ini untuk kita membentengi iman. Kenapa sebabnya? Karena setelah Nabi Isra wal Mi'raj, beliau cerita kepada para sahabat apa percaya atau tidak. Dan orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi nggak sedikit, banyak sahabat yang tadinya beriman kembali murtad. Kenapa? Lantaran mereka hanya menerimanya dengan logika dan akal biasa. Sampai-sampai Rasul ditantang oleh seorang kafir. Keluar dari masjid ditanya, Pak, ya Muhammad, saya ingin bertanya kepada kamu. Apa itu?
Apa betul kamu Isra wal Mi'raj? Terus kenapa? Saya kagak percaya. Nggak percaya, nggak percaya. Saya ingin bukti, coba ya Muhammad. Apa buktinya? Berdiri di depan saya. Nabi berdiri, Bapak Ibu, kata kafir, angkat kaki kamu yang satu, diangkat sama Nabi. Coba yang satu lagi angkat. Kata Rasul, saya kagak bisa. Jatuh. Bagaimana saya percaya? Kamu habis melewati langit ketujuh, angkat kaki dua di depan saya, kamu tidak bisa. Saya kagak percaya ya Muhammad. Apa kata Rasul? Ya, kalau mau penjelasannya, no, tanya Sayyidina Ali. Dicariin nih sama kafir. Ketemu Sayyidina Ali. Ya Ali, saya ingin jawaban dari kamu. Tentang apa? Apa benar Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha melewati langit yang ketujuh? Terus saya kagak percaya. Saya pengen jawaban dari kamu ya Ali. Akhirnya Sayyidina Ali Pak nggak banyak bicara. Dia angkat pedangnya, dia hudus pedangnya, dicabut dari sarangnya. Begitu deh pedang mah. Asal suara pedang glodok. Akhirnya Sayyidina Ali menghuduskan pedangnya dan pedang Sayyidina Ali tertuju kepada batang leher si kafir, spontanitas pala sama badan bisa. Subhanallah. Dalam satu kisah dijelaskan bahwa dari peristiwa begini banyak sahabat yang bertentangan, kontroversi. Apa kata sahabat yang lain? Ya Sayyidina Ali, apa yang kau lakukan? Kata Sayyidina Ali, ini jawaban buat orang yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi orang yang tidak percaya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, kalau buat Sayyidina Ali, yang terbaik palanya harus isyak dengan badannya, karena berbahaya. Pak, untung sekarang Sayyidina Ali udah kagak ada. Ya Bu, kalau Sayyidina Ali ada nih, masih hidup, tiap bulan Rajab dia berkunjung ke Indonesia, saya yakin setiap bulan Rajab banyak pala yang pada menggelodong. Kenapa sebabnya? Karena banyak juga orang yang kagak percaya dengan Isra wal Mi'raj, betul kan? Maka tema yang diangkat ini adalah untuk membentengi iman kita. Maka saya pesan, ayo ibu-ibu, bu, zaman sekarang kuatin iman, betul? Bagaimana caranya? Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Servis iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Apalagi kita hidup Pak di zaman sekarang, banyak tantangan, persaingan, ya Bu. Persaingan budaya, persaingan ekonomi, maka yang terbaik iman kuatin. Karena Nabi sendiri Pak ketika mau berangkat menuju Allah, terlebih dahulu kan beliau diisi oleh malaikat Jibril Mikail dengan iman, ilmu dan hikmah. Kenapa sebabnya? Tantangan menghadap Allah luar biasa cobaannya. Dan itu terbukti ketika beliau dalam perjalanan ada 3 seruan, 3 panggilan, cobaan. Dari arah kiri, dari arah belakang, dari arah kanan. Untung Nabi tidak noleh, kata Jibril, jangan noleh ya Muhammad. Nabi tidak noleh. Selesai, Nabi nanya kepada Jibril, siapa tadi yang manggil saya suara dari kanan yang kiri? Ya Jibril, kata Jibril, itulah panggilan Yahudi Nasrani. Kalau kamu noleh, umatmu jadi umat Yahudi dan Nasrani. Untung Nabi tidak noleh. Kemudian tadi yang manggil saya dari arah belakang siapa? Nenek-nenek. Ada nenek-nenek di belakang. Kata Jibril, untung kamu tidak noleh ya Muhammad. Kalau kamu noleh, umatmu cinta dunia. Kenapa? Karena tadi yang manggil kamu dari arah belakang, wanita tua tapi pakaiannya glamor, itu adalah panggilan dunia. Kalau Nabi noleh, pasti umatnya cinta dunia. Untung Nabi tidak noleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, waktu Nabi Isra, dunia udah digambarkan kayak nenek-nenek. Ada nenek-nenek di sini.
Tapi nenek-nenek di zaman Nabi Isra aneh bin ajaib. Walaupun tua pakaiannya glamor, pakaiannya serba mewah, bibirnya merah, emasnya tingbreren, manggil Nabi. Itu dunia, walaupun tua mempesona. Maka ini buat ibu-ibu mohon maaf, dunia mabuk makin tua bukan bikin orang lupa, malah bikin tergila-gila, betul nggak? Artinya apa? Orang kalau hidup cuma mementingkan dunia, lupa akhirat, nggak bakal cukup, betul? Karena dunia mah kayak layangan, Pak. Semakin jauh kita kejar, semakin jauh dia lari. Artinya orang yang hidupnya cuma terfokus hanya dunia yang dia cari, tidak ibadah, tidak sholat, tidak ngaji, maka nggak ada ketemu cukup. Dikasih ini pengen itu, dikasih itu pengen ono. Kapan selesainya? Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau mulut sudah tersumpal karena kuburan, baru dah tuh udah nggak demen dunia, betul nggak? Karena udah mati. Tapi berarti kita nggak boleh punya dunia, silakan. Bukan berarti orang perubahan sini nggak boleh punya dunia, silakan, Allah nggak larang. Orang Lebak sini punya mobil 2 boleh, punya rumah 2 tingkat, mangga silakan. Tapi ingat, jangan korbankan akhirat. Jadikan dunia ini dunia majra'atul akhirah, dunia tempat nanti sawaladang di akhirat, insya Bu, silakan punya dunia, yang penting syukurin, nikmatin sambil ibadah. Maka kata Nabi pesen buat kita, kalau ada orang pengen hidup senang di dunia, lihat jangan dunia ke atas, lihatnya ke bawah. Artinya apa? Syukurin. Contoh, ada yang punya mobil 1, ada? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang punya mobil 1? Yang punya mobil 1 jangan ngelihat yang punya mobil 3. Iya, kalau keukur Bu sama pencarian suami, kalau kagak paru-paru jebol. Betul nggak Bu? Apalagi mohon maaf Pak, rata-rata ibu-ibu mempom-pom mukanya muka ngerangsek. Tahu muka ngerangsek? Tetangga punya kulkas baru pakai koyok 13 lembar. Tetangga punya motor baru masuk ke rumah sakit umum. Di rumah sakit umum ngedengar tetangga punya mobil kekopokan mati. Udah nikmatin aja. Yang punya mobil 1 lihatnya yang bawa motor. Kata yang punya mobil, alhamdulillah ya Allah, sekarang pas saya udah punya mobil, kalau kemana-mana silaturahmi hujan kagak mampir, alhamdulillah. Tetangga saya punya motor, kalau hujan gerimis berhenti. Yang punya motor ngomong lagi, alhamdulillah ya Allah, sekarang pas saya punya motor, biarin ngeridit juga, yang penting dibayarin, alhamdulillah. Kata istrinya, kata bininya ngomong, Bang, ngomong-ngomong motor kita berapa bulan lagi Bang? Jangan takut, lu mah doain aja 6 bulan lagi. Oh lunas ya Bang, ditarik sama dealer. Yang punya motor lihatnya yang bawa sepeda. No, tetangga saya ya Allah kemana-mana nguit melulu. Betis udah gede sebelah. Kondangan kesempatan nguit, kondangan ke cadas nguit. Saya mah alhamdulillah punya motor cepet. Yang bawa sepeda ngomong, ya Allah alhamdulillah saya dikasih sepeda. Kalau dipikir-pikir kemana-mana enakan bawa sepeda. Macet di lampu merah gampang manggul ya. Sepeda. Coba motor enek panggul pengen tahu. Ada razia gabungan, lewat aja di depan polisi. Sepeda.
Yang punya sepeda kalau mau bersyukur pengen senang, lihatnya yang jalan. Tuh tetangga saya kemana-mana jalan dulu. Kata yang jalan ngomong, alhamdulillah ya Allah, sekarang saya bisa jalan. Biarin jalan juga, yang penting awak sehat, badan keringetan. Ketimbang tetangga saya udah 3 bulan makan di situ, minum di situ, ke WC di bopong-bopong. Kenapa sebabnya? Karena lagi gempor. Pak, orang bersyukur gempor aja alhamdulillah. Apa kata yang gempor? Alhamdulillah ya Allah saya dikasih gempor. Kalau dipikir-pikir enakan jadi orang gempor, nggak ada yang ngajak kondangan. Iya Bu, iya Bu. Yang gempor jangan lihat yang jalan, emang dikasih penyakit. Siapa yang dilihat? Loh, yang lagi ngap-ngapan. Saya masih bisa gempor, masih penting. Makan masih doyan, lihat TV masih anteng. Tetangga saya udah 3 hari 3 malam hidup enggak, mati enggak, melotot aja. Dibacain Yasin kagak mati-mati. Yasin bagus, apa lecak mati mau belum. Kata yang gempor. Yang melotot walaupun tinggal melotot masih bersyukur Pak. Apa kata yang melotot? Alhamdulillah ya Allah masih bisa melotot. Ketimbang tetangga saya kemarin dibawa ke TPU, enggak pulang-pulang lagi. Subhan Bu, inilah konteks yang diajarkan oleh Rasul supaya kita kuat iman, pandai mensyukuri nikmat Allah, betul tak? Dunia kayak bayangan, sebentar dunia, betul nggak? Sebatas napas kita, betul? Maka orang rugi kalau dunia yang dituju tapi akhirat dikorbankan. Mudah-mudahan kita nanti orang-orang yang bahagia dunia akhirat semua. Kita kembali, dunia udah kayak nenek-nenek Pak. Dari Rasul Isra ke sini hampir 1600 tahun. Berarti wajar sekarang dunia tinggal hancurnya doang hadirin. Lihat musibah apa yang ada sekarang. Betul nggak? Udah tua dunia. Musibah entar-entar aja terjadi. Tanah longsor, angin topan, gempa, banjir. Belum lagi gunung. Gunung apa sekarang yang kagak meletus? Sinabung, Medan meleduk, Semeru meleduk, Gunung Merapi erupsi. Awas, kita jangan meleng, kita jangan melengah. Loh, Krakatau lagi meletus saja. Di Selat Sunda lagi erupsi. Bahkan Gunung Selamat aja Pak meleduk. Bayangin, Gunung Selamat aja meleduk, apalagi gunung yang kagak pada selamat. Betul nggak? Jadi ini dunia udah tua Pak. Masih untung nih di dunia masih banyak yang zikir. Ibu-ibu masih demen baca marhaba, masih demen pakai jilbab, masih taat sama suami, masih mau sholat malam. Bapak-bapak masih mau tahajud. Anak-anak remaja masih demen main hadroh. Anak-anak remaja masih demen baca marhaba. Banyak santri di pesantren, musola banyak berjamaah. Sholat masih pada mau. Inilah yang menyebabkan dunia nggak jadi hancur Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita, perjalanan Rasul selesai kembali ke alam dunia. Beliau dititipkan oleh Allah sholat 50 waktu. Yang tadinya 50 waktu, alhamdulillah dapat keringanan 5 waktu. Ini sholat. Bu, coba bayangin kalau sholat 50 waktu sekarang kita kerjain Mbak. Aduh, sulit dibayangin. Nggak ada orang sini yang bisnis, nggak ada yang dagang, nggak ada yang kerja, nggak ada yang usaha. Pas habis klub nengok sholat lagi, nengok sholat lagi. Alhamdulillah 5 waktu. Ini jangan disia-siakan, ini jangan dianggap sepele. Karena nanti amal yang bakal ditanya di akhirat sebelum amal-amal yang lain adalah amal sholat dulu, betul nggak?
Baik sholatnya, baik kesananya. Rusak amal sholatnya, rusak pertanyaan kesananya. Maka ini tema yang kedua, mengangkat untuk kita sholat. Ya, ya. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, amalan apa yang paling baik itu? Dijawab sama Nabi, as-sholatu li waqtiha, summa birrul walidaini, summa jihadu fi sabilillah. Amal yang paling baik selain menuntut ilmu ada 3: sholat tepat waktu, berbuat baik sama orang tua, jihad di jalan Allah. Ini amalan yang 3. Kalau kita lakukan, pahala akan besar. Amin. Sholat 5 waktu. Mensusah. Pengen ngejaga sholat 5 waktu, ada aja. Lagi sholat isya, waktunya lama. Nah, baru ajan di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ngomongnya? Lah, baru gak ajan. Ada yang ngomong, buset, udah ajan lagi aja. Baru gak maghrib. Enggak, kayaknya orang sini kagak ada. Nggak ada di sini mah. Itu orang yang dengar ajan rungsing siapa sih? Yang isyanya apa, yang maghribnya jam 7 kurang 10. Ya Bu. Maka sholat, saking wajibnya sholat, apa pikir diatur tuh. Yang mampu berdiri, berdiri. Berdiri nggak bisa, duduk. Duduk kagak bisa, tiduran, celentangan kagak bisa, pakai bahasa tangan nggak bisa, pakai bahasa isyarat mata, pakai bahasa isyarat mata nggak bisa, pakai bahasa hati, pakai bahasa nggak bisa juga, komplit baru panggilin amil, sholatin, ya Bu, sholat 5 waktu. Apa kata Rasul dalam hadis yang lain? Man hafajo ala sholati akramallahu bi khamsati sholin. Barang siapa saja orang yang memelihara sholat 5 waktu, Allah kasih 5 kemuliaan. Amin. Yarfa'u anhu dikul ma'isa. Yang pertama, Allah jauhkan dari sifat kemiskinan, jauh dari kesusahan, jauh dari kefakiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ada yang pertama susah. Ini bapak-bapak ada yang pertama miskin, Pak. Coba nih yang hadir yang pertama miskin sama susah, maju ke depan. Saya punya duit goceng nih. Banyak ya. Rata-rata kita mah nggak bertambah susah ya. Pengennya cukup kaya aja. Cuman bagaimana caranya nih? Karena kekayaan yang sebenarnya bukan ternilai dari harta, kedudukan, betul nggak? Tapi al-ghina ghina nafsin, hati yang tenang. Bagaimana caranya supaya hidup dicukupin? Iya karena butuh, iya karena ada Allah kita nyembah, pada Allah kita minta tolong. Kalau pengen hidup cukup, sholat. Cuman ingat nih, jangan dipotong dulu. Sholat itu nggak semua mesti orang jadi kaya. Kalau sholat bisa bikin orang jadi kaya, ini kayaknya masjid nggak muat nih. Betul nggak? Kayaknya ustadz mah sholat paling belakangan dah. Kesingkat lagi, kesiak lagi. Tapi ketika kita sholat itu tujuannya melaksanakan perintah Allah, mencari ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, nggak usah dipinta. Allah maklum kebutuhan kita. Betul kita? Betul nggak Pak? Sholat yang mana yang bisa dicukupin sama Allah? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Pasti beruntung, bahagia orang yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mah sholat pengen hidup dicukupin. Mulut ma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hati ngomong ya, besok kondangan lagi aja. Ya Bu, ya beras habis, paketan nggak ada. Bagaimana sholat apa hidup kita mau dicukupin sama Allah? Minimal kita kudu tahu ilmu. Nah, singkat yang cerita wa ajabul qabri, siapa orang yang sholat 5 waktu dipelihara dijaga, Allah jauhkan dari siksa kubur.
Amin dong. Alhamdulillah. Kita bakal jadi penghuni kubur semua. Betul nggak? Kita bakal mati semua Bapak Ibu. Betul nggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti bakal mati. Kalau udah mati berarti udah habis cerita dunia. Betul. Dan ingat, manusia pasti ngalamin kematian. Umur nggak jadi tolak ukur. Kadang-kadang yang tua alot, yang muda cepot. Betul nggak? Dan orang ngalamin kematian model macam Pak. Ada yang cuma gara-gara jatuh dari ayunan ngegedebuk mati. Ada tuh jatuh dari ayunan ngegedebuk mati. Kenapa mati? Ngayunnya di atas tower. Subhan. Beres dah kita dibawa ke kuburan Pak. Yang ngirim kita amal, keluarga, harta. Yang dua pulang, yang satu masuk, yang pulang harta. Harta kita bakal pulang Ibu. Kalau kita udah mati Bapak, rumah gedong nggak kegendong, bini cantik nggak ketarik. Ya, mobil yang kita demenin pulang, Avanza pulang, Xenia pulang, Fortuner, Pajero pulang, Lamborghini pulang, Ferrari pulang, motor NMAX pada pulang, PCX pulang, Beat pulang, Vario pulang, Burio pulang, Silio juga pulang. Tinggal kita masuk di kuburan Pak. Bayangin Pak. Ya, kuburan berapa leganya? Paling banter 2,5 meter. Betul nggak? Pernah ibu-ibu ngelihat kuburan? Pernah? Gede apa lega? Kecil apa kecil? Kecil. Nah itu nanti kita bakal pulang ke situ semua. Yang kaya ukurannya segitu, yang susah tetap segitu. Orang biasa segitu, ulama pangkat segitu masuk ke dalam kuburan. Tapi nanti yang bisa ngeluasin adalah amal kita. Yang bisa ngerangin adalah amal sholat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, kalau bicara kuburan mohon maaf saya ajak nostalgia. 2006 saya pernah ngajak jamaah saya Pak dari Teluk Naga ke Bayur, ke Masjid Pintu Seribu, dekat dari sini. Kenal? Masuk ke ruang tasbih. Ada di ruang tasbih yang bawa juru kuncinya. Udah kumpul di ruang tasbih, saya di depan, jemaah di belakang. Akhirnya juru kunci ngomong, ibu-ibu, bapak-bapak, kita berada di ruang tasbih Masjid Pintu Seribu di Bayur. Ini bukan alam kubur. Sebentar lagi gelap, nanti lebih gelap daripada ini. Di dalam kubur kita sendirian. Di sini masih ada cucu, ada mantu, ada guru. Nanti kalau kita udah mati, mereka pulang semua. Nanti akan gelap, tapi lebih gelap daripada ini. Siap ibu-ibu? Dijawab sama jemaah saya, siap. Lampunya dimatiin, dipadamin. Jangankan baju yang hitam, baju putih ditembok gak kelihatan. Nangis semuanya. Ada nangis Pak. Makin kencang zikir, makin kencang tangisan. Kata saya, ingat dosa kali. Waktu di rumah, lakinya lagi mandi, dompetnya dicolong 200. Makanya pada nangis. Beres doa, lampu dinyalain lagi, senang semua. Saya ajak keluar di depan pun malam, saya tanya, ibu-ibu udah keluar semua? Udah. Nggak ada yang ketinggalan? Kagak. Ibu-ibu tadi zikir kagak? Zikir. Ibu-ibu merenung kagak? Merenung. Nangis nggak ibu-ibu? Nangis. Ingat sama dosa? Bukan. Habis kenapa? Ngap. Subhan. Subhan. Bu. Bu. Nyengir sambil mikir. Setuju? Nyengir sambil mikir. Segitu alam dunia, belum alam kubur sebenarnya. Tapi nanti kalau kita udah masuk ke dalam kubur, udahlah Pak, akan terlihat apa yang benar diomongkan selama ini oleh para ustaz, para habaib, bahwa alam kubur, alam penentuan akhirat kita. Bu, maka kalau pengen kuburan terang, pengen luas, sholat yang benar. Setuju?
Setuju? Nah, ayo sholatnya cakepin. Saya mesen nih adik-adik remaja, ibu-ibu. Bentar lagi kan kita mau Ramadan. Iya. Biasanya kalau malam Ramadan itu malam pertama kan kita terpanggil semua. Betul nggak? Ayo, ini masjid ya. Di masjid nih, udah cakep. Ayo rame-ramein. Cuman jangan digotong. Maksudnya sholat. Bapak, ibu sholat, anak-anak muda terawih, ayo terawih. Ya, udah saya mesen. Jangan suka pula pilih imam. Mau imamnya aki-aki, mau imamnya anak muda, mau cepet, mau lambat, ikutin. Karena itu adalah imam kita. Betul nggak? Kenapa saya omong kayak begini, Pak? Penyakit di masyarakat, terutama anak muda. Biasanya kalau malam terawih itu suka tempo-tempo imam. Siapa imamnya hari ini, weh? Muka bingung. Sepi itu masjid. Kenapa sebabnya? Mohon maaf Bapak Ibu. Karena yang namanya sholat terawih kita jadi imam serba salah. Kita ajak cepat, kasihan nenek-nenek. Kita ajak pelak, nggak betah anak muda. Betul nggak? Apalagi malam pertama terawih, malam sedang semangatnya, suasananya masih gelap, masih panas, jemaah sedang semangat. Aki-aki jadi imam Pak sholat terawih, minum karatingdeng 3 botol. Ini ceritanya. Begitu malam pertama, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda paling demen terawih kayak begitu. Cuma di belakang nenek-nenek sholat terawih, sujud kagak, ruku kagak. Mukenahnya keinjak. Bukan di sini bukan. Akhirnya itu nenek-nenek pulang terawih jalannya agak-agak sakit, Pak. Agak-agak pincang begitu. Ditanya sama suaminya, Assalamualaikum. Salam. Ya, udah pulang terawih nih? Udah, ah. Kok cepet banget? Waduh, saya diajak ngetrek sama imam. Emang siapa imamnya? Ngomong anu. Kata suaminya, waduh repot begini mending. Sebulanan terawih kamu begini, bisa terawih kayak ikut lebaran. Ya betul ya? Iya. Coba minta usul sama DKM, ganti gitu. Maksudnya imamnya suruh gantian, jangan yang dia mulu. Ini nenek-nenek berani Pak, usul ke DKM mewakili nenek-nenek yang lain. Pak DKM, ianya saya perwakilan dari yang lain. Maksudnya ini atas nama nenek-nenek, kalau bisa besok terawih imamnya ganti, jangan yang kemarin ya. Emang kenapa Pak? Yang lain pada kagak kuat. Oh gitu? Iya. DKM-nya bijaksana. Dipilihlah imam anak pesantren, anak muda, ori. Diumumin di musola, di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti malam kita sholat terawihnya gantian. Imamnya anak muda, ori, pulang dari pesantren. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini anak muda yang lagi buka Pak, buru-buru berangkat ke musola. Terawih. Imamnya anak muda, ori dari pesantren. Yang kemarin aja aki-aki cuma 10 menit. Apalagi nih anak muda. Beres sholat isya, imam masuk. Ori. Ini anak muda barisan depan. Yang lain. Kan kori mah suaranya pas. Bacanya hati-hati, Pak. Usolli sunnata tarawih rakaataini imaman lillahi ta'ala. Kata anak muda yang di belakang, aber. Akhirnya baca iftitah kan berat tuh, nggak kedengeran. Ini anak muda belum takbir. Tapi begini ya bacanya ya. Udah ikutin aja ini semalaman. Lihat aja dulu. Baca bismillah. Kenapa saya panjang kori mah? Bismillahirrahmanirrahim. Kata anak muda ngample. Panjang maksudnya. Belum takbir juga nih anak muda.
kata dia ngomong ke temannya, woi, tahu begini mah kita imam, mendingan juga yang kemarin aki-aki. Iya, dengan aki-aki, bacanya cepat lagi. Ini koripan begini amat bacanya. Aki-aki yang digantiin ngantuk. Apa kata dia? Makan sama lo kori itu. Lu tahu gua jadi imam digantiin. Begitu mau mendekati walad dolim, ini anak muda tebak-tebakan. Kira-kira habis Fatihah apa yang bacanya? Kalau yang kemarin si aki-aki udah kedengeran, pasti al-hakumut. Ini kira-kira apa menurut lu? Kalau kata gua watini, gua waduha. Oke, kalau watini gua waduha. Jadi nggak denger imam. Kata imam siang. Berkala ditaruh. Makan sama lu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang buat ini. Waduha. Wadene. Waduha. Imam sewot. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Muda lo terawih. Anak muda pulang paling duluan gua. Kebangan digetak dia. Pulang gua. Macam gua terawih di sini lagi. Kapok terawih di Yasinin. Temennya nyusul. Lu mau kemana lagi? Aku mau pulang ikut lu. Emang kenapa? Aku nungguin Yasin beres sama balap-balap gua pada alon. Aku iya bihun gua bersama pada lono. Pulang nih anak ceritanya berdua. Begitu nyampe depan musola, mau pakai sendal, kebeneran sendalnya branding sama sendal imam. Emang waktu masuknya barang kiri, tengah. Nah, kata anak muda nih, woi nggak salah lagi nih, punya si Yasin nih. Subhan. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang berbahagia kita besok bisa melaksanakan sholat tarawih, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Jadi kita kembali hadirin Bapak Ibu. Jadi amal yang paling utama kata Nabi sholat. Yang ketiga, orang yang utama sholat dijaga diberikan buku catatan dari tangan sebelah kanan. Yang keempat, wa yamuru ala sirat lambakir itop, menjembat kayak kilat yang menyambar. Yang kelima, wa yadkhulul janazah bi ghairi hisab. Nanti masuk ke dalam surga insya Allah tanpa dihisab, amin. Ya Rabbal. Ya, biar singkat, amal yang kedua kata Nabi selain sholat berbuat baik sama orang tua. Nah ini saya pesen nih buat adik-adik ya, adik-adik ya, terutama adik-adik remaja-remaji, tolong hormatin orang tua ibu kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan sekutukan dengan apapun, berbuat baik sama ibu bapak. Insya. Jadi amal selain sholat yang paling utama berbuat baik sama orang tua. Saya pesan buat adik-adik remaja, hormatin orang tua. Nggak ada orang hebat kalau nggak ada ibu, nggak ada bapak, betul nggak? Nggak ada yang namanya ulama besar, nggak ada yang namanya pejabat besar, nggak ada pengusaha besar kalau nggak ada ibu, kalau nggak ada bapak. Maka pantas Rasul ketika ditanya siapa yang harus saya hormati di alam dunia ini ya Rasul, dijawab sama Nabi, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian abuka, bapakmu. Ibu dibilang sampai 3, bapak 1. Ya Bu? Ya Bu? Ibu 3, bapak 1, bapaknya 1. Jadi gitu gimana sih ini? Artinya apa? Ibu perjuangannya lebih hebat. Nih, mak kita nih, ibu kita. Jangan pada ngelawan sama ibu. Lihat, tersiksa dari mulai ngandung, hidang. Ya Bu? Orang perempuan Pak kalau ngidamin bocah, ngelihat apa-apa kagak demen. Jangan lagi ngelihat laki sendiri, lihat aki-aki liwat 6. Betul nggak?
Laki pulang dari mana-mana bawa kue ditawarin oe. Laki pulang dari mana-mana bawa martabak dikasih oe. Laki pulang dari mana-mana bawa mie ayam dikasih oe. Laki pulang dari mana-mana bawa duit cepean merah dikasih. Nah, enggak. Ada orang kompleks ini perumahan yang lihat duit oe aja lah. Sama membini saya bang. Ya, coba ibu kita lihat 5 bulan hamil lebih besar perutnya, tidur gak enak, nggak tenang. Suami mah pakai acara mimpi, ibu kita tidur serba salah, miring salah, celentang, begah, ngedakong takut pecah. Betul nggak? Hormatin ibu. Mau lahir pilihan, kalau nggak hidup mati. Walaupun bikin barang sama bapak, ngeluarin mah sendirian. Betul nggak bu? Kata ibu bidan, dikit lagi bu. Dikit lagi bu. Apa ada bapak di kepalaan ngebantuin? Kata istrinya, kenapa pak ikut-ikutan ngebantuin itu tolol? Kagak ada. Dan hebatnya ibu nggak pernah nyesel kelahirin anak. Walaupun anaknya dia meyakinkan, hitam, bulu, belok, hidup lagi. Apa ada ibu begitu lahir orangnya blok, anaknya hitam, kata emaknya masuk lagi ke dalam. Kagak ada. Bahkan saking hebatnya ibu, ketika nimbang-nimbang baik, apa bahasanya? Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya ngojek. Ya bu, cuman mohon maaf ingetin, anak kita bukan kayak tetangga saya, nimang-nimang anak kagak kenal. Apa ngomongnya? Anak kecapa, anak capa, anak kecapa, anak kecapa. Kata saya, tunggu anak lu. Ada orang sini yang begitu. Lihatin bu, untung aja bocah kalau bisa ngomong. Coba kalau orang yang bisa ngomong, kata ibunya, anak kecapa, anak kecapa, anak kecapa, anak kecapa. Kata awaknya, anak bapak, anak bapak. Aku hormatin ibu adik-adik ya. Ya. Nah, buat bapak juga tolong dihormati. Yang ketiga, amal yang paling utama selain sholat adalah yaitu berjihad di jalan Allah. Ini bahasanya luas pak. Kalau untuk ukuran kita sekarang udah nggak angkat senjata lagi, udah nggak perang lagi, betul nggak? Betul nggak? Maka mohon maaf jangan salah ngaji. Kalau ada orang yang perangnya ngebeledakin bom di masjid, ini salah ngaji. Ini bukan jihad pak, jahat. Awas anak-anak muda jangan salah ngaji. Kemarin kita dengar ada orang ngebeledakin bom di masjid, ukurannya mati syahid. Kalau masjid yang dibeledakin palingnya mati duanan merebor. Betul nggak? Ini bukan jihad, jahat. Kata dia mati syahid, bukan sangit ini mah. Betul nggak? Tapi jihad yang sebenarnya adalah selain memerangi hawa nafsu, buat ukuran sekarang adalah bapak nyari nafkah buat anak istri, itu juga jihad. Santri berjuang di pondok pesantren, jihad. Kiai ngajarin santri, jihad. Kemudian para guru ngajarin murid, ini juga sama jihad. Jadi amal selain sholat berbuat baik sama orang tua, kata Nabi, amal adalah berjuang di jalan Allah. Termasuk malam ini, insya Allah mudah-mudahan para panitia niatnya berjuang di jalan Allah Subhanahu. Ini siar Islam. Cakep nih acara. Acung jempol buat panitia, sukses, amin. Ya Bang. Cakep. Makasih pesen ibu. Besok kalau ada anak muda ngadain acara kayak begini dukung. Setuju? Yang punya duit bantu sama duitnya. Yang punya kue sumbangin kuenya. Yang punya tenaga bantu sama tenaganya. Yang punya pikiran bantu sama pikirannya. Yang kagak ngebantu diam, jangan berisik. Betul nggak? Bantu kagak ngomong. Bukan orang sini bukan. Orang sini mah loyal. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya, mudah-mudahan kampung kita berkah. Amin. Sebelum saya cerita kenapa saya dibilang Ustadz Lenong, besok beres Isra sholat. Belum nggak? Bapak yang belum sholat, sholat. Ibu yang belum sholat, sholat. Anak muda yang belum sholat, sholat. Jangan Isra Mi'rajnya doang, banyak. Sholatnya kagak lagi. Betul nggak? Bukan berarti kagak cakep. Cakep, Isra Mi'raj kita hadir di mana boleh. Tapi sholat jangan sampai dilupakan. Betul? Maka insya Allah dari peristiwa ini banyak sekali hikmah. Hadirin jamaah yang berbahagia. Dah, yang terakhir saya pesan, biar jangan penasaran, karena ini ada foto saya, ada nama saya. Kenapa saya dibilang Ustadz Lenong? Cerita jangan nih. Ini motivasi aja ya. Saya jujur Pak, bukan anak kiai, bukan anak ustadz. Saya ini anak Panjak Lenong. Orang tua bapak emak Panjak Lenong. Saya tahun 91 berangkat pesantren ke Salabia, Rangkas Bitung. Karena saya punya prinsip, jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat bukan faktor keturunan. Betul nggak? Siapapun orang komplek Geria sini boleh anaknya jadi ustadz, jadi kiai. Entah orang Betawi, orang Sunda, orang Sumatera, orang Padang, orang Jawa, boleh anaknya jadi ustadz, jadi kiai. Yang penting syaratnya arahkan anak ke pendidikan ilmu umum, apalagi ilmu agama. Insya saya nggak bisa langsung kayak begini Pak. Nyantren tahun 91, 99 dari zaman ninja itu Pak TNI, saya mau dikeluarin. Itu peristiwa Banyuwangi yang ninja pada ngebunuhin para ulama. Terus saya diridoin, diiring. Ini bukan pinter, ini bukan hebat, ini doa dari kiai. Maka saya pesan buat adik-adik santri, adik-adik pelajar, kalau Anda pengen hidup sukses, ketika menyantren, kuliah, belajar, sekolah, kalau hormatin guru, hormatin kiai. Betul? Dan ibu yang anaknya lagi pada ngaji, terusin. Yang lagi pada kuliah, lanjutin. Yang lagi pada menyantren, silakan terusin. Jangan takut anak pulang menyantren gak makan. Anak sekarang Pak pengen menyantren udah paling cakep banget. Apalagi orang tuanya ngemodalin mah, betul nggak? Ayo anak arahkan ke pesantren, jangan takut anak pulang menyantren gak makan. Ini ngomong-ngomong masih ada dramanya? Nah, ada? Oh nggak ada. Takutnya kelamaan doang saya ngomong ini. Iya. Bu, jangan takut anak pulang menyantren gak makan. Ini saya bukan sombong Pak, tahusan bini mah. Semenjak kamu orang dibilang jadi Ustadz Lenong, alhamdulillah di kampung lu makan jalan terus. Sejak jadi Ustadz nggak pernah ngalamin beli beras. Ada bini saya, anak satu apa tiga, bini begek apa bengkak. Kadang-kadang kalau lagi ngeceramah ada aja yang datang ke rumah, ada ibu-ibu macam-macam. Dulu ada ibu-ibu yang datang ke rumah saya sambil nangis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Minta tolong. Emang kenapa? Laki saya. Kenapa lagi ibu? Nggak pulang-pulang. Atau lakinya pulang kenapa ke rumah saya? Kali dapat kayak dari Ustaz, laki saya jinak nggak kemana-mana. Oh belum pulang? Belum pulang. Masuk Bu? Masuk. Sebelum saya kasih air, saya suruh duduk. Setelah duduk kata saya Bu, minum dulu Bu, minum Bu. Ini cerita namu ini mah. Laki itu nggak pulang ke rumah udah berapa hari? Seingat saya mata 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Oh begitu ya? Iya. Udah, saya bacain apa aja udah. Iya karena butuh, iya karena stain. Karena Allah kita nyembah, pada Allah kita minta tolong. Beres. Nih, pulang, minum. Kalau nggak habis usap muka. Makasih Kak, ini ada rezeki tolong terima. Apa ini? Udah terima. Pengen tahu Pak, semenjak jadi ustaz air saya segelas diganti berapa duit sama Allah. Dia pulang ke rumah, saya masuk ke kamar. Dia minum air dari saya beset abol dari dia. Begitu dilihat isinya cepean merah. Alhamdulillah. Tuh, jadi ustaz mah enaknya di situ. Airnya segelas ceprek.
Kalau air Ustadz 1 gelas cepek kalau kali 2 sumur berapa duit? Ini malam-malam ngebel saya lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ada apa Bu? Ini saya udah minum air dari Ustadz. Terus kira-kira besok laki saya pulang kagak? Iya ya, pulang kagak. Berhubung banyak akal, pakai akal. Yakin Bu, besok laki Ibu pulang kalau dia mau. Iya kalau dia mau. 3 hari nyampe lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kabar apa Bu? Ada kabar gembira Pak Ustadz. Gembiranya kenapa? Bener kata Pak Ustadz. Benernya setelah saya minum air dari Pak Ustadz, iya sekarang suami saya udah kagak kemana-mana lagi. Oh, udah pulang ya Bu? Udah pulang Pak Ustadz. Pulang ke rumah Ibu langsung ke rahmatullah. Mati saudara saya. Jangan takut Pak. Walaupun kayak kemarin dulu zaman-zaman Monar, zaman-zaman Covid sedang ramenya 80 panggung habis jadwal saya. Asal ngebel sabar, asal ngebel sabar. Gak dapat izin gak apa-apa. Jangan diturutin, ntar kita berurusan. Yang penting udah nanti selesai Covid kita lanjut kembali. Ya Pak Ustadz sabar ya. Saya sabar. Cuman bini narik napas mulu. Untung aja Bu ada rezeki dari mana aja datang itu. Ada yang selamatan, ada yang ulang tahun, ada yang 7 bulan. Alhamdulillah. Apa ada anak kecil kesambet tuh saya? Anak kecil kesambet. Itu setan ngerti lagi ya. Saya lagi punya duit. Datang pompo sambil nangis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Po. Ada apa? Pak Ustadz, anak saya nangis mulu. Dari jam berapa Po? Dari jam 4 sampai maghrib. Oh, masih nangis Po? Masih nangis tak? Kali Ustadz mau bisa ngediemin gimana tak? Dudukin Po. Kata saya dudukin. Oh didudukin ya tak? Iya dudukin. Kan kalau didudukin diem. Atau mati anaknya Po. Atau orang lagi nangis didudukin. Coba lihat sono tak? Saya lihat Pak. Bener lagi ngeyakannya. Ada ambil air, matanya tetesin, indumin, poprok bun-bunannya. Diem. Cep. Alhamdulillah. Udah Bu, saya mau pulang ya, lagi ngajar saya. Udah dulu tak, saya buka kamar dulu tak. Nah, harapan nih. Alhamdulillah. Ya ke kamar soalnya. Begitu keluar dari kamar, tangannya ngepel. Pak Ustadz ini tolong terima. Apa ini? Ini ada rezeki sedikit. Ya udah, makasih Pok. Minta kagak siapa? Ambil lah. Cuma tipis. Cuma tipis. Ini lagi jalan ampo, saya nyabak-nyabak di kantong. Kata saya, ya Allah, ini ampo ada isinya kagak ya? Dibilang gak ada isinya, dilem. Dibilang ada isinya, tipis banget. Lah, saya mantar bagaimana milik rezekinya aja di rumah. Kalau umpama nih ampo saya pesan kosong, saya mau balik lagi ke rumah dia. Belakang sandal ketukeran. Tapi begitu ada bini, dilihat ada bocah. Alhamdulillah. Tuh, entaran bocah. Kenapa saya dikasih gocap? Wajar, karena ngobatin anak kecil. Mungkin ini anak kecil kesampatnya setan anak kecil lagi. Makanya saya dikasihnya gocap. Coba kalau kesampatnya setan laki-laki mau pedo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ngejangkepin 1 jam 5 menit lagi. Terakhir saya minta doanya. Ya Bu, ya Pak. Walaupun saya dibilang Ustadz Lenong, alhamdulillah misi saya lillahi kalimatillah. Saya punya lahan dikasih sama lurah baru 1.600 meter, lagi bikin pesantren, lagi bikin kobong. Dan kemarin Bang Dedi waktu ke rumah saya di kobong ya, memang belum selesai, lagi ngebangun, tinggal 40% lagi dah selesai ya. Kalau doain aja ini mah biar cepat-cepat kelar ya Bu, ya Pak. Kita di situ ada anak yang nyantri, ada yang dari jauh. Ada yatim juga, jadi saya ngurusin yatim. Teknis makannya hasil dari ceramah aja. Dapat dari mana-mana, kita bareng makan anak-anak yatim sama santri. Alhamdulillah Bu berkah. Ini saya ceramah nggak berhenti-berhenti. Ya, dari sebelum kesini saya ke Jatiuwung. Ini masih ada di Selatan Timur. Ya, masih ada sebenarnya bakal ditungguin. Ya, nah doain ya. Besok malam 3 tempat Bu, Keraja, Ketanjakan ada, Kesempatan ada.
malam Selasanya mau ke Pulau Pramuka dekat Pulau Panggang di sebelahan. Nah malam Kemisnya mau ke Pulau Untung Jawa ya dekat Tanjung Pasir sebelah sono. Nah ini malam Jumatnya tolong doain ya agak jauh. Saya mau ke Kalimantan. Alhamdulillah. Ya itu kan kalau ada yang undang. Ya iya kok saya mau kalau ada yang undang ke sono gak? Nggak ada yang undang ngapain kali Kalimantan. Mendingan juga buat beli bahan bangunan pesantren saya. Nah, tapi yang jelas saya lagi ngebangun Bapak Ibu ya, biar cepat-cepat selesai. Dan mohon maaf, saya mungkin nanti selesai acara, kalau bisa ikut acara aku beres, langsung kesempatan. Kang Denny mohon maaf ya, dari sana saya udah ditunggu sampai jam 12 kemungkinan. Sebelum saya tutup, kita bacakan suratul Fatihah khusus buat panitia. Mudah-mudahan pada sehat semua badannya. Mudah-mudahan tahun depan ini acara biar lebih meriah lagi. Ya, dan buat orang-orang yang peduli yang ngebantu acara ini, baik makanan, uang, air, kue segala macam, tenaga, pikiran, mudah-mudahan besok diganti pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Nanti habis salam saya mau kasih kenang-kenangan sama ibu-ibu, jangan pada pulang dulu ya. Ya Bu, ya Pak. Ada pantun mengatakan jalan-jalan ke tengah gunung, di tengah ada siluman. Dengan hati ngomong saya sambung, waktu saya takut kemalaman. Jalan-jalan ke Gunung Sembung, di tengah ada aki-aki makan ubi dangder. Dengan hati ngomong saya sambung, kaki saya udah pada geder. Ini yang terakhir tolong dengerin. Kopi luwak, kopi Indo Cafe, kopi gudai, kopi cappuccino. Itulah nama-nama kopi. Udah wayanya kita ngopi jam segini ya. Mohon maaf panitia. Ayo ini kenangan dari saya. Angkat semua tangannya Bu. Ya Ibu Bapak. Ini kenangan dari Ustaz Leno. Kalau mau takut kagak muat panggungnya. Cuma dijama aja ya Bu. Udah angkat balik. Dadah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.